harapan calon ketua OSIS? Harapannya ketua OSIS yang sekarang ini berjalan itu sudah sangat baik dalam menjalankan berbagai peran dan program dari seluruh siswa, sangat baik juga. Kebetulan tahun ini ketua OSIS itu adalah beragama non-muslim. Jadi harapannya memang kita sebagai negara Indonesia itu kan ada istilahnya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi harapannya pemimpin di dalam suatu organisasi itu tidak ada unsur politis keagamaan, pure bahwa mereka punya visi dan misi untuk mengembangkan dan membangun SMA Negeri 4 Malang ini untuk menjadi semakin lebih baik. Selama mengajar di SMA 4 ini, menurut Bapak bagaimana pelaksanaan demokrasi di Stensa selama ini? Untuk pelaksanaan pekan demokrasi atau pemilihan calon ketua OSIS itu tahap mekanismenya setiap tahun itu biasanya kadang ada yang dirubah tetapi hampir rata-rata hampir sama. Nanti ada pencalonan, kemudian ada interview, wawancara, kemudian ada debat, itu baru nanti setelah itu baru pemilihan suara atau voting. Secara garis besar susunannya akan seperti itu. Mungkin akan ada detail kecil yang mungkin diubah, tetapi kan garis besar yang harus dilalui kan itu untuk mendapatkan calon ketua OSIS. Kalau Bapak sendiri itu selama ini pelaksanaannya sudah terstruktur dengan baik? Sudah sangat struktur dengan baik. Jadi kalau untuk detail-detail hanya lain kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Baik, selanjutnya yang terakhir, menurut Bapak calon ketua OSIS itu harus memiliki kriteria yang seperti apa? Kalau kriteria itu sebenarnya sangat normatif ya. Artinya secara normatif kriteria pemimpin itu kan dia satu harus punya jiwa leadership, dua kemudian humanis, tiga adalah kreatif, empat komunikatif. Apa yang diharapkan calon ketua OSIS tahun ini? Pertimbangannya kalau ketua OSIS tahun yang sekarang semoga lebih bisa koordinir teman-temannya juga termasuk dengan Amin. jadi kalau bisa menjadi wadah aspirasi untuk teman-temannya, selain wadah aspirasi untuk teman-temannya juga bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk teman-teman. Jadi SMA 4, bagaimana pelaksanaan Kalau pelaksanaan demokrasi di Stensa selama ini, saya rasa semua siswa pasti sudah merasakan demokrasi itu ya. Cuman mungkin ada kalanya demokrasi itu tidak terlalu bebas. Kalau bisa memang harus ada aturannya. Kan ya, tidak semua pendapat itu bisa kita sampaikan. Tidak semua pendapat yang buruk bisa kita sampaikan juga. Yang penting harus ada namanya norma-norma yang berbeda. Yang pertama adalah punya jiwa leadership. Jadi kalau ketua OSIS hanya punya jiwa bos saja, saya rasa kurangnya. Leadership itu berarti dia bisa merangkul semua teman-temannya, semua anak buahnya dan semua yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama, harus punya jiwa leadership. Yang kedua harus punya sifat yang namanya jujur dan amanah. Ya, ada lagi selain jujur dan amanah bisa menjadi contoh yang baik. untuk pertanyaan itu, di antara siswa yang mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS, apakah yang Bapak ajar? Ya, ada yang saya ajar. Siapa Pak? Dari beberapa calon kemarin, dulu mereka terjadi pernah belajar. Kelas 11 rata-rata sudah pernah belajar. Kelas 10 yang belum.
karena kelas atas IPA awal kelas 1 2045 Pak Diki saya dengan kelas 7 Jadi kalau menurut Bapak, bagaimana jika saya itu jadi ketua OSIS? menurut saya bukan hanya Reza, semua kandidat yang dicalonkan saya rasa layak untuk menjadi ketua OSIS karena syarat-syarat dan administrasi untuk menjadi ketua OSIS sudah terpenuhi. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Jen mengenai tahapan-tahapan pemilihan ketua OSIS selama ini? Untuk tahapan-tahapan pemilihan ketua OSIS saat ini menurut saya cukup bagus dan semakin demokrasi, di mana calon ketua OSIS di tahun ini bukan hanya dari kelas 11, tapi kelas 10 pun sudah boleh mendaftarkan diri menjadi calon ketua OSIS. Selain itu, juga kelas 11 yang sebelumnya tidak mengikuti OSIS pun juga boleh untuk menjadi ketua OSIS, sehingga benar-benar demokrasi kalau menurut saya. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, apa yang Pak Hen harapkan mengenai calon ketua OSIS tahun ini dengan mempertimbangkan calon ketua OSIS tahun lalu? Harapan Pak Hen dari calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Malang tahun ini yang akan menjadi ketua OSIS bisa meneruskan perjuangan dari OSIS-OSIS yang sebelumnya, di mana ketua OSIS yang tahun ini cukup berat untuk dikejar ya, karena aktif di akademik, non akademik, sehingga ketua OSIS yang terpilih nanti juga harapannya bisa mempertahankan hal-hal tersebut, baik aktif di akademik dan juga non akademik. Kemudian selama mengajar di SMA 4 Malang ini, menurut Pak Hen bagaimana pelaksanaan demokrasi di STEMSA selama ini? Dari tahun ke tahun menurut saya cukup bagus untuk peran demokrasi di sini, karena memang alhamdulillah keikutsertaan dan keaktifan dari warga sekolah untuk pemilu utamanya benar-benar aktif. Dari seluruh kelas mungkin hanya 1 atau 2 orang saja yang tidak mengikuti pemilu karena mungkin sakit atau ada dinas di luar, sehingga menurut saya keaktifan atau peran demokrasi di Kabupaten Malang cukup bagus. Kemudian yang terakhir, menurut Pak Hen calon ketua OSIS itu harus memiliki kriteria seperti apa? Untuk kriteria ketua OSIS menurut Pak Hen perlu yang pertama adalah karakter atau attitude yang baik. Jadi sikapnya harus benar-benar baik. Kalau sopan santun, disiplin, tanggung jawab itu harus dimiliki. Yang pertama. Yang kedua harus mempunyai jiwa leadership atau kepemimpinan agar bisa memimpin organisasi ini untuk lebih baik lagi. Yang ketiga adalah manajemen. Jadi punya kemampuan manajemen sehingga untuk mencapai tujuan atau visi dan misinya dapat tercapai dengan kerjasama seluruh pengurus.